Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suponto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasilah dengan NIM 2414461190 akan mempraktikkan video pembelajaran uji kinerja mata pelajaran pendidikan Pancasila bab 1 belajar Pancasila dengan menyenangkan, subbab hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktek hidup sehari-hari pada sekolah SD Negeri 5 Kuripan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya hati kita tenang, mudah bisa diterima oleh akal kita. Siapa yang mau bikin doa? Silakan. Hai teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Nah, sudah sarapan? Sehat semua? Semangat? Nah, sebelum belajar kita mulai, Pak Guru akan mengabsen dulu ya. Aldi Pranata, Alvin Rizky Pratama, Anggun Indah Lestari, hadir. Asifa Oktaviana, yang keras. Ceria Kumala, Afikoh Alisa Humayroh, Dimas Pratama, Ebi Safia Bahri, Fahrizal Rahmat Saputra, Fajar Hatama Siswandi, Jihan Nur Akila, Laura Adelia Andini, M. Faris Saputra, Marvel Aditya P, Mulia Nur Hafiza, Trita Dwi Astika, Yuda Oktaviano, Yusuf Nuraga Arsha, Zaki Yansah Zaki Yansah ada, Jivana Mikaela Aditya, Rizky Rai Apiansah ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang lain, mari kita menyanyikan lagu bangsa Indonesia supaya kita menjadi warga negara bangsa yang baik, memiliki rasa kebangsaan. Silakan berdiri anak-anakku. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Beri tepuk semangat. Semangat, ya. Nah, sebelum kita belajar, ya, kita mengadakan kesepakatan kelas. Yang pertama, saat Pak Guru menjelaskan, kalian harus apa? Mendengarkan. Kemudian yang selanjutnya, kalau nanti kalian kerja kelompok, harus tertib, ya. Jangan menyalahkan sana sini, ya. Harus kerja sama dalam kelompok itu, ya. Walaupun pendapatnya berbeda-beda, tapi jangan kalau mainnya nggak diambil pendapatnya, jangan berkecil hati, harus legowo, ya kan, menerima. Karena itu musyawarah atau berkelompok atau berdiskusi. Yang selanjutnya nanti saat sudah berdiskusi selesai, kemudian berani berpresentasi maju ke depan, ya. Hasil kalian nanti kalian paparkan, ya. Paham? Nah, ayo coba, ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Apa saja? Terus? Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, itu, ya, itu bunyi Pancasila. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, yang kita akan pelajari adalah nih, ya, mengenai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menemukan nilai-nilai Pancasila yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, menjelaskan keterkaitan antara sila Pancasila dengan contoh yang konkret, ya. Kemudian selanjutnya, bekerja sama dalam kelompok untuk membuat proyek berupa poster tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mempresentasikan, yaitu maju ke depan, hasil kerja kelompok kalian, cara percaya diri dan menghargai pendapat teman-teman. Nah, ini belajar Pancasila yang menyenangkan. Ya, sekarang apa itu Pancasila? Pengertian Pancasila. Iya, Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar negara, berbangsa dan bernegara. Itu nama Pancasila, ya. Jadi negara Indonesia memiliki pandangan hidup dan dasar negara. Apa dasar negara kita? Pancasila. Nah, Pancasila itu, ya, menurut ilmu kosakata atau etimologi tadi, ya, bahasa kerennya etimologi, ya. Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya apa? 5. Panca 5. Sila dasar. Jadi Pancasila ada 5 dasar. Yang dasarnya yang dari terakhir ini, ya, ada, ya, Pancasila 1 dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau menurut peristilahan atau yang dikatakan tadi adalah terminologi, ya kan? Ya, ini Pancasila sudah ada sejak
zamannya kerajaan Majapahit, yaitu abad ke-14. Ya. Jadi kita belum lahir, ya kan? Nah itu belum lahir. Nah Pancasila ini mengajar apa yang termuat, ya Pancasila termuat dalam kitab atau yang namanya kitab Sota Soma yang dikarang oleh Empu Tantular, gitu ya, oleh Empu Tantular yang berisi tentang tuntunan kesusilaan. Yang contohnya apa? Tidak boleh membenci, tidak boleh mencuri, tidak boleh memprovokasi atau menghasut, ya. Nah itu banyak. Nah itu Pancasila itu, ya, adalah nilai kebaikan. Nilai Pancasila adalah nilai kebaikan. Nah, untuk mewujudkan itu, ya, tingkah laku atau perilaku kita, sikap kita harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian, ya, bunyi sila pertama apa tadi? Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nilai ketuhanan. Maknanya apa? Bahwa, ya, bangsa Indonesia mengakui, ya, adanya Tuhan. Jadi bangsa Indonesia mengelola agama, ya, atau rakyat kita mengelola agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, yang ada di Indonesia itu berapa agama yang diakui oleh negara Indonesia? Ada 6, ya, ada 6, ya, ada 6. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua Kristen. Yang ketiga Hindu. Yang keempat Buddha. Yang kelima Katolik. Yang keenam kalau dulu ada 5, sekarang ada 6. Nah, itu yang diakui oleh negara Indonesia. Nah ini saling, karena berbeda-beda tadi, agama yang berbeda itu menjadi satu kekuatan, ya kan? Ya, yang beribadah, tempat beribadahnya pun berbeda-beda. Kalau agama Islam tempat ibadahnya di mana? Masjid. Terus yang kalau agama Buddha, pura. Kalau Hindu, ya vihara, ya, maaf, ya. Kalau Buddha vihara, kalau Hindu pura, kalau Kristen gereja, Kristen Katolik di gereja. Kemudian kalau tadi Konghucu di kelenteng itu. Nah, sikap kita, ya, yang sesuai dengan nilai ketuhanan tadi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa tadi? Ayo, yang berhubungan dengan nilai ketuhanan, yaitu sesuai dengan sila yang pertama tadi. Contoh yang pertama tadi adalah kalau kita memiliki rezeki, menolong fakir miskin. Sikap yang apa dalam kehidupan sehari-hari, yang konkret, yang nyata, ya kan? Kemudian sila ketiga, yaitu bunyinya apa? Ya, persatuan Indonesia. Jadi memiliki nilai persatuan. Persatuan berasal dari kata apa? Kata dasarnya satu, mendapat imbuhan per dan an, menjadi persatuan. Maksudnya di sini adalah bangsa kita adalah berbeda-beda, banyak sukunya, ya, banyak suku. Kalau dilihat suku bangsa Indonesia ada 715.000. Apa bunyi sila keempat tadi? Nah, berarti nilai kerakyatan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan rakyat harus dimusyawarahkan. Contohnya kemarin kalian sudah menjalankan sila keempat pada waktu pemilihan ketua kelas, ya kan? Itu kalian sudah
di dalam kehidupan sehari-hari sudah menjalankan sila keempat. Nah itu. Yang lain, umpamanya ada masalah ya di keluarga, kalian musyawarah dengan orang tua, rembuk. Nah ini nanti oleh orang tua dicari solusinya, jalan keluarnya. Mau nanti kalau diskusi, ya, diskusi nggak boleh pendapat itu harus ditampung. Kalau umpamanya pendapat itu tidak diakui, tidak digunakan, ya, jangan kalian merasa kecil hati. Wah, pendapat saya kok nggak diakui nih, nggak dihargai. Jangan. Ya. Kita cari suara yang terbanyak, pendapat yang baik yang mana, itu yang diambil dalam berdiskusi. Semua itu berpendapat, ya kan? Nah, itu. Yang lain banyak contoh-contoh yang lain, ya. Kemudian sila kelima, yaitu bunyinya apa? Nah, sila kelima, rasa keadilan, ya. Semua masyarakat harus memiliki keadilan, hak dan kewajiban harus sama, ya kan? Kalian memiliki hak, ya. Pelayanan, sekolah, ya kan? Itu adil, ya. Adil. Sekolah ini, kalau kalian nggak sekolah, namanya nggak adil nantinya, ya kan? Kemudian pelayanan, maunya kamu mau berobat, terus kan dilayani, nah itu, ya, dilayani dengan baik. Kalau maunya nggak dilayani, berarti dia nggak menjalankan. Coba anak-anak perhatikan video ini, nanti yang penting nanti dicatat ya. Dan akan video terbaru dari channel Video Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 1 di bagian topik A, mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Pancasila. Nah, Pancasila yang terdiri dari 5 sila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Nah, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Mengamalkan Pancasila berarti menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, mengapa Pancasila penting? Nah, pilar kehidupan berbangsa. Pancasila berfungsi sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, memberikan arahan dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya, Pancasila itu sangat penting anak-anak. Kemudian, nilai-nilai universalnya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan bersifat universal dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Nah, inilah nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila, anak-anak. Kita lanjut. Berikutnya yaitu landasan moral. Nah, Pancasila memberikan landasan moral yang sangat kuat bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong perilaku yang bermoral dan etis dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ada pun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna dari sila yang pertama yaitu mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu, contoh pengamalannya apa, Kak? Nah, contoh pengamalannya adalah beribadah secara rutin sesuai dengan ajaran agama, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Kemudian dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua yaitu mengakui dan memperlakukan setiap orang dengan adil dan beradab tanpa memandang latar belakang. Lalu contoh pengamalannya yaitu yang pertama,
membantu orang lain yang membutuhkan tanpa membedakan suku, agama, maupun ras. Contoh yang keempat, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, menghargai pendapat teman dalam diskusi kelas, misalnya dalam pemilihan ketua kelas. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pemilihan ketua kelas atau organisasi siswa. Contohnya, kalian mengikuti atau aktif dalam organisasi OSIS. Selanjutnya, yaitu pengamalan Pancasila yang kelima di sekolah, yaitu membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran, mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial untuk membantu yang membutuhkan. Kita lanjut ke cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, contohnya apa saja? Nah, menurut yang pertama, sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, setelah kalian mendengarkan video tadi, kita akan mengadakan kerja kelompok ya. Nah, ini nanti kerja kelompoknya Pak Guru bagi dulu. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Coba dibuka dulu sebelum mengerjakan. Sebelum mengerjakan kelompok, ini ada bagian yaitu anggota nanti tulis ya, anggota ini ya. Kemudian ini yang satunya adalah mengenai lambang sila. Mengenai sila 1, apa lambangnya, sila kedua dan seterusnya. Dan sini ada contoh-contohnya. Sila pertama tadi apa contohnya? Ditulis ya. Dibagi kelompok nanti kan dibagi ke masing-masing, paham? Nah, sebelum mengerjakan, mari kita speaking dulu. Ayo, berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan kerjakan dulu. Ayo. Ditulis nama kelompoknya dulu. Ya. Kemudian, nah, lambang-lambangnya. Sila pertama lambangnya apa? Ya kan? Nanti ditempel, ya kan? Ini tempel dulu kelompok 3. Nah, iya, nanti anggotanya nanti. Nah, boleh ini boleh. Silahkan. Itu agak di atas saja. Ini sila kedua. Boleh diwarnai lambangnya ya. Pakai pensil dulu, boleh. Nah, dirapikan, digunting ya, dirapikan. Menurut garis sini aja, ya. Nanti ditebarkan, nanti nggak kelebaran, ya. Kalau sudah waktu nempel, nanti digunting dulu. Bagaimana anak? Sudah selesai semua? Sudah? Nah, kalau sudah, kalian akan mempresentasikan ya. Mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Nih. Yuk. Salah satunya ada yang menunjukkan. Ada yang ngomong, silakan. Mulai. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Lambang sila ke-1, lambang sila kedua, emas. Lambang sila
Sila keempat tadi dan kapan? Ya, terima kasih untuk kelompok pertama. Silakan duduk. Sekarang untuk kelompok 2. Ayo, enggak kok. Ayo, mulai. Dari pastikan hasil contoh. Ya, terus. Satu, kita lambang sila kedua, lambang sila ketiga, pohon beringin, lambang sila keempat, kepala dan lambang sila kelima, padi dan kapas. Terus. Terima kasih untuk kelompok yang ke selanjutnya, kelompok 3. Silakan. Lewat sana. Ayo. Kami dan kelompok 3 mempresentasikan Hasil. kelompok kami. Silakan. 1. Bintang 2, sila kedua, lantai 4, sila ketiga, pohon beringin, sila keempat, kepala banteng, sila kelima, padi dan kapas. Nah, terus selanjutnya. Contoh perbuatan pengalaman sila satu, menghormati agama lain. Terus. Contoh perbuatan mengamalkan sila dua, sikap tanggung jawab. Contoh perbuatan pengamalan sila ketiga, rela berkorban. Terus. Contoh perbuatan Sila keempat. bermusyawarah. Contoh sila kelima. Memiliki hak masing-masing. Iya, tepuk tangan semua. Silakan kembali. Nah, sekarang tadi sudah kerja kelompok, sekarang kerjakan soal evaluasinya ya. Nah, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Beri nama ya dan tanggalnya ya. Bagaimana nak? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Sini, maju. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini adalah setiap sikap dan perilaku kita harus sesuai dengan Pancasila. Kalau tidak sesuai dengan Pancasila akan timbul apa? Perpecahan, ya. Jadi sikap kita, perilaku kita harus sesuai dengan nilai Pancasila. Ya. Kemudian bagaimana pelajaran hari ini? Perasaan kalian senang atau semangat atau bagaimana? Perasaan kalian? Semangat. Yang lain? Besok kita akan mempelajari materi tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, karena hari ini sudah selesai, sebelum kita pulang, ya, ayo kita picking dulu, ya. Nah,
Yuk. Tepuk semangat. Ya, terus sekarang silakan berdoa. Wal asri inna insa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Pak. Yuk. Pak. Yuk. Belum Pak.